Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Pratama Fajar Ramdhani, berasal dari program studi Sains Informasi Geografi NIM 1909444 dan kelas SAI 3B, berasal dari Subang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta NDSI karena keterbatasan fasilitas. Jadi saya hanya mencantumkan screenshotnya saja dan voice note tentunya nanti. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan membahas dulu nih masalah apa saja sih yang dihasilkan, peta-peta apa saja yang dihasilkan oleh kita selama ini dari awal semester 3 sampai sekarang menggunakan Landsat 8. Nah, sebelum ke hasil yang dihasilkan, peta yang dihasilkan, saya akan membahas dulu Landsatnya. Landsat 8 itu adalah Landsat yang terusan dari Landsat-Landsat sebelumnya ya. Seperti Landsat 1 yang awalnya bernama Earth Resource Technology Satellite 1 diluncurkan pada tanggal 23 Juli tahun 1972 dan mulai beroperasi sampai 6 Januari 1978. Nah, terus ada Landsat 2 yang diluncurkan pada tanggal 22 Januari 1975 yang beroperasi sampai tanggal 22 Januari 1981, ya sekitar 6 tahun. Landsat 3 diluncurkan pada tanggal 5 Maret 1978 dan berakhir tanggal 31 Maret 1983. Lalu ada Landsat 4 yang diluncurkan tanggal 16 Juli 1982 dan dihentikan tahun 1993. Lalu dilanjutkan oleh Landsat 5 diluncurkan tanggal 1 Maret 1984 dan masih berfungsi sampai dengan saat ini, namun mengalami gangguan berat sejak November 2011. Akibat gangguan ini, pada tanggal 26 Desember 2012, USGS mengumumkan bahwa Landsat 5 akan dinonaktifkan. Nah, lalu ada Landsat 6 yang telah diluncurkan 5 Oktober 1993, gagal mencapai orbit. Sementara Landsat 7 diluncurkan tanggal 15 Desember tahun 1999. Nah, lalu selanjutnya ada peta-peta yang dihasilkan menggunakan Landsat 8. Yang pertama ada peta geologi. Nah, peta geologi itu ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Nah, di dalam peta geologi juga ada beberapa macam, dibedakan menjadi sekitar 7 kalau nggak salah ya. Yang pertama ada peta geologi permukaan, yang kedua ada peta singkapan, yang ketiga ada peta ikhtisar geologis, keempat ada peta struktur, lalu kelima ada peta isopage. Nah, selanjutnya ada peta fotogeologi dan ketujuh ada peta hidrogeologi. Nah, jadi peta geologi mempunyai beberapa macam, yaitu sebanyak 7 macam. Nah, selanjutnya yang kedua ada peta topografi, adalah suatu peta yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. Sebuah peta topografi biasanya terdiri dari 2 atau lebih peta yang tergabung untuk membentuk keseluruhan peta. Selanjutnya yang ketiga ada peta kemiringan lereng. Adalah kenampakan permukaan alam disebabkan adanya perbedaan ketinggian antara dua tempat. Nah, sudut membentuk dua ketinggian tersebut biasanya sering disebut tuh kemiringan atau slope. Selanjutnya ada peta aliran sungai. Nah, peta daerah aliran sungai yaitu suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Nah, guna dari daerah aliran sungai ini adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atas melalui sungai. Selanjutnya ada peta NDVI, adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Nah, itu sangkut paut dengan masalah vegetasi. Selanjutnya ada NDWI, yaitu indeks air perbedaan normalisasi, dapat merujuk pada salah satu dari setidaknya 2 indeks turunan penginderaan jauh yang terkait dengan air cair. Yang terakhir ada selanjutnya ada tutupan lahan, adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Selanjutnya ada peta tata guna lahan, adalah peta yang berisi tentang hasil dari penilaian terhadap sebuah lahan dengan melihat potensi di mana faktor-faktornya itu seperti kondisi biofisik, ekonomi, dan sosial.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada peta tanah, adalah sebuah peta yang menggambarkan variasi dan persebaran bagi berbagai jenis tanah atau sifat-sifat tanah di suatu area. Nah, itu peta yang dihasilkan menggunakan dasar 8. Nah, di sini saya akan membahas NDSI. Apa itu NDSI? NDSI adalah Normalized Difference Soil Index. Nah, difokuskan untuk memeriksa kondisi spektural tanah. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan pembuatannya. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu adalah ganti koordinat sistem menjadi WGS 1984. Lalu yang kedua, setelah mengganti koordinat sistem WGS 1984, lalu klik kanan atau pencet atau klik yang di atas, klik add data. Setelah itu cari simbol search atau bisa diganti dengan Ctrl F. Lalu akan muncul di sebelah samping kanan, dan di sana search atau cari, ketikan raster kalkulator dan pilih salah satu. Setelah itu, setelah raster kalkulator, masukkan formula float yang sudah ditentukan dan uncheck Landsat 5 dan Landsat 6. Lalu kemudian add data kembali pada kolom di atas, atau bisa diklik kanan pada layers. Setelah add data, lalu cari di folder dan masukkan batas underscore kecamatan SHP-nya. Masukkan lalu add. Itu lalu masukkan add data kembali, masukkan administrasi kecamatan Cidadap. Masukkan SHP-nya kembali. Ini hasil setelah administrasi kecamatan dan batas kecamatan di add pada layers. Lalu selanjutnya ubah simbol ke hollow dan outline diubah menjadi 2 agar terlihat jelas. Akan tampak seperti screenshotan yang satu ini setelah hollow dan outline diubah menjadi 2. Selanjutnya ubah map scale atau skalanya menjadi 1:60.000. Nah, selanjutnya klik NDSI atau klik kanan dan klik properties, akan muncul seperti ini, dan klik classified. Klik simbologi lalu classified yang tadi ya, dan ubah kelas menjadi 2. Setelah itu pilih warna dan label diubah menjadi kurang dari 0,3 dan lebih dari 0,3. Setelah itu apply dan OK. Dan inilah hasil peta NDSI yang sudah dibuat